Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi untuk indikator 2 dan indikator 3, yaitu mengenai besarnya gaya tarik-menarik antar muatan dan arah garis-garis gaya listrik. Interaksi antara muatan listrik, jika kedua muatan itu sejenis, misalnya kaca dengan kaca atau plastik dengan plastik, maka jika kedua muatan itu didekatkan akan saling tolak-menolak. Muatan sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika muatan itu berbeda jenis, misalnya plastik yang bermuatan negatif dan kaca yang bermuatan positif, maka interaksi yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Nah, besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara muatan listrik itu disimpulkan dalam sebuah hukum yang disebut dengan hukum Coulomb. Sebagai ilustrasi, di sini ada dua buah muatan Q1 dan Q2 yang masing-masing bermuatan negatif. Jarak antara kedua muatan itu adalah R, maka ketika kedua muatan itu saling didekatkan, maka akan mengalami gaya tolak sehingga kedua muatan saling menjauh. Sebaliknya, jika dua buah muatan itu berbeda jenis, misalnya muatan positif dan muatan negatif, maka ketika didekatkan, dua-duanya akan mengalami gaya tarik-menarik. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jika dirumuskan, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q1 dan Q2 adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, R adalah jarak antara kedua muatan, dan K adalah ketetapan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Selanjutnya anak-anak, materi untuk indikator ketiga. Setiap muatan listrik maka dia akan menghasilkan medan listrik, yaitu ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jika benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar, jika benda uji mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q tersebut itu disebut dengan medan listrik. Ini adalah benda bermuatan listrik. Ini adalah benda bermuatan listrik yang dipakai untuk menguji
muatan listrik pada Ki besar ini. Karena muatan ini sejenis, maka benda Ki kecil ini akan mendapatkan gaya tolak sehingga jaraknya menjadi semakin jauh. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Ki besar, maka pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat benda uji dari benda bermuatan Ki, maka gaya pengaruhnya semakin besar, sehingga kuat medan listrik yang dialami juga semakin besar. Garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listrik adalah gambaran dari adanya medan listrik dalam muatan listrik, sehingga medan listrik itu sering digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Misalnya ini adalah muatan positif, maka ini adalah garis-garis gaya listriknya. Arah garis gaya listrik adalah meninggalkan muatan positif atau keluar dari muatan positif. Sebaliknya, pada muatan negatif, arah garis gaya listrik muatan negatif adalah menuju muatan negatif. Beberapa pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Ini adalah muatan positif, ini muatan negatif, maka pola garis gaya listriknya adalah seperti ini. Anak-anak perhatikan tanda panahnya dari muatan positif menuju muatan negatif. Jika kedua benda adalah sejenis, misalnya di sini adalah muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka pola garis gaya listriknya adalah seperti ini. Karena saling tolak menolak antara muatan yang pertama dan muatan yang kedua. Jika kedua benda bermuatan listrik berbeda, misalnya seperti ini, maka arah atau pola garis gaya listriknya adalah seperti ini. Selanjutnya, kuat medan listrik. Ini adalah benda bermuatan listrik positif yang kita sebut dengan Ki. Kemudian ada benda lain yang juga bermuatan positif dan kita sebut sebagai Ki kecil. Maka benda Ki kecil ini akan mendapatkan gaya tolak sebesar E, di mana E itu adalah kuat medan listriknya. Jadi benda bermuatan listrik Ki, jika diletakkan benda uji bermuatan Ki kecil berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan pada benda bermuatan dibagi muatan uji. Atau kalau dirumuskan E itu adalah kuat medan listrik sama dengan F gaya listrik dibagi Q atau muatan listrik. Bisa juga ditulis E sama dengan K kali Q besar kali Q kecil dibagi R kuadrat kali Q. Yang lebih sederhana, E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat, di mana E adalah medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, Q
benda bermuatan listrik dengan satuan kolom, Q kecil benda uji yang juga bermuatan listrik, Q kecil adalah muatan uji, R adalah jarak dari benda, dan F adalah gaya listrik. Demikian anak-anak pertemuan yang kedua ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.